Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Suratmi STMT, dosen pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan yang merupakan mata kuliah bidang teknik sipil dengan fokus pada perencanaan dan pengelolaan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan. Mata kuliah ini membahas berbagai topik, diantaranya penyediaan air bersih, sistem distribusi air, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, serta sanitasi permukiman. Materi tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis permasalahan dan menyusun solusi rekayasa penyihatan lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Perkuliahan ini dilaksanakan pada 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali penyampaian materi, pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester UTS, dan 1 kali ujian semester UAS yang terdiri dari absensi 10%, tugas 25%, UTS 30%, UAS 35%. Materi pembelajaran disusun secara bertahap, dimulai dari konsep dasar, kesehatan lingkungan, dan sanitasi dilanjutkan dengan penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, hingga sanitasi permukiman, infrastruktur hijau, dan presentasi proyek perencanaan sistem penyihatan lingkungan terpadu. Mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan itu terdiri dari 5 CPL. 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab, etika profesi, kepedulian terhadap keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. CPL 2. Menguasai konsep matematika, sains, rekayasa, dan prinsip dasar teknik sipil untuk menyelesaikan permasalahan teknik sipilan. CPL 3. Mampu mengidentifikasi rumusan dan menganalisis permasalahan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan berkelanjutan. CPL 4. Mampu merancang komponen atau sistem infrastruktur teknik sipil sesuai kebutuhan dengan memperhatikan standar keselamatan, kesehatan lingkungan, ekonomi, dan sosial. CPL 5. Mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan menyajikan hasil analisis atau perancangan secara ilmiah dan profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu ada 6. 1. Mampu menjelaskan konsep dasar keselamatan lingkungan, sanitasi, dan peran rekayasa penyihatan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. 2. Mampu menganalisis kebutuhan, kualitas sumber, serta sistem penyediaan dan distribusi air bersih atau domestik. 4. Mampu menganalisis timbulnya dan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. 5. Mampu merancang secara sederhana sistem penyihatan lingkungan dan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. 6. Mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis atau perencanaan penyihatan lingkungan secara sistematis, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK itu ada 12. Di antaranya sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, bertujuan, dan hubungan sanitasi dengan kesehatan masyarakat dan teknik sipil. Sub CPMK 2 menjelaskan parameter kualitas air dan prinsip penentuan kebutuhan air bersih. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan air dan mengidentifikasi komponen sistem penyediaan air bersih. Sub CPMK 4 menganalisis prinsip jaringan distribusi air bersih secara sederhana. Sub CPMK 5 menjelaskan karakteristik dan memperkirakan kualitas air limbah domestik. Sub CPMK 6 menganalisis sistem penyaluran air limbah domestik. Sub CPMK 7, mahasiswa bisa menentukan alternatif pengelolaan air limbah sesuai karakter dan kondisi kawasan. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu menghitung timbunan sampah
dan menganalisis sistem pengolahan persampahan. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan prinsip perencanaan drainase lingkungan di perumahan. Sub CPMK 10, mengevaluasi kondisi sanitasi kawasan permukiman berdasarkan indikator teknis dan lingkungan. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu menerapkan prinsip infrastruktur hijau dan pembangunan berkelanjutan dalam penyihatan lingkungan. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan rancangan sederhana sistem penyihatan lingkungan terpadu. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan outcome based education atau OB dengan memandukan kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, latihan perhitungan, problem based learning, project based learning, serta presentasi. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis masalah dan merancang solusi sederhana yang dapat diterapkan pada kondisi nyata di bidang teknik sipil dan penyihatan lingkungan. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah pertemuan ketiga, yaitu proyeksi penduduk dan perhitungan kebutuhan air bersih. Setelah mengikuti pelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung proyeksi jumlah penduduk dan menentukan kebutuhan air bersih sebagai dasar dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih. Semoga video pelajaran ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta meningkatkan kompetensi mahasiswa memahami materi yang akan dipelajari. Selamat mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini mahasiswa semua, alangkah baiknya kita sebelum kuliah dimulai berdoa dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Kita mulai dengan pelajaran yang ketiga, materi ketiga. Yang kemarin materi kedua, ini menyambung ketiga. Sudah paham yang kemarin, materi kedua? Sudah. Oh, nah kita lanjutkan ya. Ini yang ketiga. Ini adalah pertemuan kita, proyeksi penduduk dan perhitungan kebutuhan air bersih. Programnya Teknik Sipil, Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi ini kita itu semua manusia di muka bumi perlu air. Nah, kita ini belajar bagaimana membuat air itu bersih, higienis, dan bebas kuman, atau bisa diminum, atau bisa untuk mandi, cuci ya. Terus capaian pelajaran itu setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan parameter kualitas air dan prinsip penentuan kebutuhan air bersih, menghitung kebutuhan air bersih dan mengidentifikasikan komponen sistem air bersih. Itu ada macam-macam komponen, itu adalah ada parameter air, ada fisiknya, ada kimia, ada biologi, ada prinsip penentuan kebutuhan air bersih. Perhitungan kebutuhan air bersih itu ada dari sumber air, unit pengolahan, reservoir atau distribusi. Nah, indikatornya adalah mahasiswa mampu menghitung kebutuhan air bersih suatu kawasan secara tepat. Nah, review singkat adalah sumber air baku adalah ada 4. Ada dari 4 sumber air baku, utama adalah air hujan. Jadi kalau udah hujan, itu bisa ditampung. Kalau saya pernah gini, melakukan air hujan, itu saya tampung, terus saya taruh di suatu tempat. Jadi kayak sumur itu, tak kasih tanaman di atasnya. Itu kalau seandainya enggak air mati atau enggak hujan, itu bisa saya ambil. Terus kiri kanannya itu saya kasih tanaman. Saya sudah mencoba itu.
Nah, nanti kalau adanya air mati itu sebagai sumber air, karena ada banyak tanaman dia menyerap, jadi airnya itu bersih sekali. Saya sudah bertahun-tahun itu melakukan. Jadi kebetulan saya juga nih, karena di Samarinda ini terutama air paling mahal. Karena apa? Sungainya kan kotor, sudah keruh, tidak seperti dulu kan bagus. Jadi kita harus pintar manfaatkan, karena air mahal di Samarinda. Karena sumbernya kan air hujan, air sungai, terus sungainya semua kan ada kena batu bara, ibaratnya kena limbah, kenapa kan jadi kurang bersih. Ada lagi air permukaan termasuk air sungai. Terus itu air tanah itu sumur. Nah, sumur itu ada lapisan tanah itu. Nah, itu ada mata air itu kayak dari gunung, ada batu-batu, itu ada air itu ada di batu saung atau di air terjun, dulu ada sumber air itu ya. Nah, aspek dibandingkan dengan kualitas, ada kuantitas, ada kuantitas, ada harga. Kalau air hujan itu cukup baik, tidak mencukupi, tapi karena kadang ada musiman, kadang ada kemarau, ada hujan kan. Nah, relatif mahal, perlu penampungan, pengolahan. Nah, air hujan itu supaya bagus itu ditambahkan, kalau saya itu kemarin saya saring itu pakai pasir, pakai koral, batu palu, pasir palu, pakai ijuk, atau pakai itu pecahan genteng atau pecahan batu bata merah. Itu menyaring air itu supaya tidak ada, sama arang bagus. Arang itu menghilangkan kuman-kuman atau jentik-jentik itu. Ditambah lagi karena kini cat kapurnya kurang, dikasih cat kapur. Jadi campuran dihabiskan. Saya dulu waktu ngajar saya bikin media pembelajaran itu galon yang ada krannya itu sampai sekarang ada, cuma lupa bawa saya. Ini ada batu palu, pasir palu, ijuk, terus arang itu bagus, arang batu kelapa atau arang kayu kalaban atau arang yang bisa kita bakar ikan itu lebih bagus. Karena durasi mudah tercemar. Ini air permukiman itu relatif besar, dipengaruhi musim, tidak kunjung musim kemarau atau hujan. Contohnya apa? Yang air permukaan itu contohnya sungai, ada sungai Mahakam, ada sungai Karangmumus, terus ada sungai, kalau yang di luar kota, yang di Sangatta atau yang di Pasir itu sungai Kandilo. Mungkin Mas Eva ada yang dari Pasir ya, itu ada permukaan namanya, itu air sungai, itu permukaan. Nah, kadang-kadang kalau dari hulunya itu airnya bersih, ke sini juga bersih, tapi dari hulunya kotor, ikut juga kotor. Nah, yang mata air ini airnya selalu ngalir, terus habis itu kadang-kadang itu kalau pas kemarau kurang, tapi kalau pas musim hujan itu air itu. Nah, air tanah itu dalamnya ada lebih 10 meter, kualitasnya relatif baik, harga relatif murah. Tapi ini air sumur tanah dalam. Ada sumber air lagi di tempat saya di Jawa itu, ada sumber air dalam lagi, itu sampai 30 meter. Itu bisanya pakai sibel, jadi tidak pakai pompa biasa, tidak pakai sibel. Ada sumur gali itu 5 meter sudah ada airnya. Nah, pemilihan sumber air baku ini mempertimbangkan keempat aspek secara lurus, secara kondisi lokal atau kebutuhan. Karena di sini tidak semua air atau tempat kita berpijak ini ada airnya. Karena di sini tanahnya itu mengandung batu bara. Nah, kombinasi sumber air baku sering jadi solusi terbaik untuk menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan. Jadi yang mana yang bagus? Ya sebenarnya kalau mau bagus ya ditampung air hujan ditampung. Nah itu nanti cara gimana ngilangin jentik-jentiknya, harus pakai itu, ada kayak abate itu. Nah tapi jangan langsung dipakai, diendapkan dulu. Nah disaring lagi pakai itu batu palu, pasir palu, ijuk atau arang. Nah baru kita pakai supaya kita tidak linu-linu apa. Nah itu pernah saya lakukan. Terus sistem pemilihan air bersih, cara masyarakat memperoleh pengelolaan air bersih dapat dilakukan secara individu atau komunal. Nah, sistem individual perorangan
itu dikelola sendiri untuk rumah tangga perorangan. Itu ada sumur gali, ada sumur pompa. Nah, yang saya tanyakan tadi, yang saya terangkan tadi kan sumur pompa tangan dalam, pipa kedalaman itu 30 meter. Di tempat saya pakai itu, tapi naiknya itu pakai sibel, nggak bisa pakai tangan karena terlalu dalam. Ada sumur dor dalam 30 meter lebih. Ada sumur pompa tangan dangkal yang dulu bahari itu, waktu masih kecil itu. Kalau mau mandi harus pompa dulu. Sekarang nggak ada ya, sudah pakai itu. Itu kedalaman maksimal 18 meter. Nah, penampungan air hujan itu menampung air hujan dari atap untuk digunakan sehari-hari. Tapi itu contohnya gambar kan itu ya, yang ada tangki biru itu, yang tangki biru itu. B, sistem komunal itu loh, terorganisir, dikelola bersama oleh suatu lembaga organisasi untuk melayani masyarakat. PDAM berusaha, PDAM adalah perusahaan daerah air minum. Sistem perpipaan melayani masyarakat yang mampu membayar sambungan, karena air sekarang mahal sekali. Nah, ada HIPAM atau Himpunan Petani Pemakai Air, itu dikelola oleh masyarakat, terutama petani, umumnya untuk wilayah pedesaan. Tujuan utamanya itu menyediakan air bersih yang cukup, itu adalah cukup, aman, berkelanjutan, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Nah, ada catatan penting, pemilihan sistem harus mempertimbangkan lokasi, kondisi geologi, kualitas air, kemampuan, ekonomi, dan keberlanjutan layanan. Jadi pengalaman saya itu kalau bikin air itu di dalamnya itu tadi ada ini ya, sumur bor ada lapisan ya, lapisan itu kalau rawa itu pasti asam. Kenapa asam? Karena tanah di sini rata-rata mengandung zat asamnya tinggi. Dari sini nanti yang diserang apa? Gigi, terus lambung, terus jantung. Jadi di sini orang-orang mesti sakitnya di lambung kan rata-rata. Ini latihan soal hitung kebutuhan air bersih berdasarkan proyeksi penduduk hingga tahun rencana. Jadi yang sudah saya jelaskan ini kira-kira ada rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa mau nanya, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Sebelumnya permisi, Bu. Saya ingin bertanya tentang mengapa di dalam perencanaan kebutuhan air bersih harus dilakukan proyeksi penduduk terlebih dahulu, Bu. Mengapa tidak langsung saja menggunakan penduduk yang jumlah penduduk saat ini, Bu? Jawabannya adalah proyeksi penduduk itu diperlukan karena sistem penyediaan air bersih dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang, bukan masa sekarang, Mas. Bukan hanya kondisi saat ini juga. Jumlah penduduk akan terus bertambah sehingga kebutuhan air juga meningkat. Apabila perencanaan hanya menggunakan jumlah penduduk saat ini, maka beberapa tahun ke depan kapasitas instalasi pengolahan, jaringan distribusi, dan reservoir dapat menjadi tidak mencukupi. Sebaiknya jika proyeksi dilakukan secara tepat, kapasitas sistem dapat direncanakan sesuai dengan kebutuhan hingga umur rencana. Mungkin itu, Mas, jawabannya. Sudah cukup? Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kita asumsi perhitungan ini. Untuk contohnya ini nanti pertemuan berikutnya itu adalah nanti kita buat soal ya ini. Tolong dirangkum sistem penyediaan air bersih. Kita akan mempelajari komponen utama sistem penyediaan air bersih secara berurutan mulai dari sumber hingga distribusi ke pelanggan. Jadi ini pertemuan keempat, nanti kita ketemu lagi. Jadi kita melanjutkan yang ketiga ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga materi yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadi bekal untuk memahami serta merancang penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin.
Demikian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Rekayasa Penyihatan Lingkungan pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Video ini sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikat Dosen Gelombang 1 2026 dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.